Bapak. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan proyek manajemen plan kami yang berjudul Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. Next. Yang beranggotakan ada 5 orang. Yang pertama Anissa Fauzia Isyanti dengan NIM 2311102219. Yang kedua ada saya John Triandi Sinaga dengan NIM 2311102221. Yang ketiga ada Maria Dwi Astuti dengan NIM 2311102228. Yang keempat ada Mansyuro dengan NIM 2311102234. Yang kelima ada Oktavania Ayu dengan NIM 2311102240. Next. Latar belakang. Yang pertama ada BKN berperan strategis dalam pengelolaan PNS provinsi dan kabupaten kota. 2. Tuntunan reformasi birokrasi SPBE dan 1. Data ASN. 3. Aplikasi kepegawaian yang ada sejak 2017 masih perlu integrasi dan sinkronisasi. Yang keempat, diperlukan portal pelayanan terpadu yang terhubung dengan SAPK dan SIASN BKN. Yang ketiga, ada KAK 2023 menekankan pembaruan data dan peningkatan kompetisi pengelolaan kepegawaian. Next, Selanjutnya ada dasar hukum. Dasar hukum dalam penyusunan pelaksanaan proyek ini mengacu pada ketentuan yang telah dicantumkan dalam KAK antara lain. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Yang keempat ada PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPK. Nomor 5 ada PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS. Nomor 6 ada Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Nomor 7 ada Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Yang ke-8 ada Peraturan Kepala BKN dan Peraturan Gubernur terkait tugas pokok dan fungsi BKAD Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada tujuan, di mana yang pertama adalah untuk merancang sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan SPAK atau CASN BKN. Yang kedua, mengembangkan serta mengoperasikan portal layanan kepegawaian di SKPD dan kabupaten atau kota. Yang ketiga, mengoptimalkan kompetensi pengelola data kepegawaian di SKPD provinsi atau kabupaten dan kota. Yang keempat, menyediakan buku profil kepegawaian serta laporan-laporan pengelolaan kepegawaian yang bisa digunakan dalam perencanaan, pembinaan, dan pengambilan keputusan. Yang terakhir adalah menyusun mekanisme dan prosedur pengelolaan serta updating data kepegawaian yang baku. Next. Selanjutnya di sini ada sasaran, di mana ada 8 poin penting. Yang pertama adalah menghasilkan 5 modul atau subsistem aplikasi kepegawaian terintegrasi dengan Simpek. Yang kedua, mengembangkan dan mengoperasikan portal layanan kepegawaian PNS se-Jawa Tengah. Yang ketiga, menyediakan sinkronisasi data dua arah antara Simpek dan SPAK atau CASN BKN. Yang keempat, meningkatkan kompetensi pengelola kepegawaian SKPD melalui bimbingan teknis dan pelatihan. Yang kelima, menyusun dan mendistribusikan buku profil kepegawaian Provinsi Jawa Tengah. Yang keenam, menyelenggarakan kegiatan koordinasi dan BIMTEK pendukung implementasi sistem. Yang ketujuh, mewujudkan sistem pendukung keputusan berbasis data kepegawaian terintegrasi. Dan yang terakhir adalah menyediakan laporan kegiatan lengkap dari perencanaan hingga dokumentasi akhir proyek. Next. Selanjutnya di sini ada ruang lingkup.
di mana ada 7 poin penting. Yang pertama adalah penyusunan buku profil kepegawaian Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, mengembangkan 5 modul subsistem aplikasi kepegawaian terintegrasi dengan Simpek dan SPAK, CASN, BKN. Yang ketiga, mengembangkan portal layanan kepegawaian PNS di Jawa Tengah sebagai layanan elektronik terpadu. Yang keempat, pelaksanaan bimbingan teknis, BIMTEK, penggunaan aplikasi dan pengelolaan data kepegawaian. Yang kelima, penyelenggaraan rapat teknisi koordinasi layanan kepegawaian lintas instansi. Yang keenam, menyelenggarakan rapat koordinasi rakor integrasi Simpek atau SPKN. Yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi sistem serta layanan portal termasuk umpan balik dan rekomendasi perbaikan. Next. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi proyek. Yang pertama adalah sponsor proyek, kepala BKD provinsi. Yang kedua, steering komite. Yang keempat adalah project manager. Yang ketiga adalah project manager. Dan yang keempat adalah tim teknis atau pengembang. Yang kelima ada tim pengelola data. Yang terakhir adalah pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu pada bagian rencana manajemen ruang lingkup, pertama dari sisi perencanaan kita mengacu pada berdasarkan project charter dan KAK, lalu PMP sebagai acuan pengendalian. Kemudian untuk deliverable utama, kita ada 5 modul Simpek, portal layanan PNS, buku profil, dan SOP, dan laporan. Selanjutnya terkait pengendalian perubahan, setiap perubahan ruang lingkup diajukan melalui form usulan perubahan kepada manajer proyek. Lalu manajer proyek menilai dampak terhadap jadwal, biaya, dan kualitas, lalu memberikan rekomendasi. Terakhir, perubahan hanya dilaksanakan setelah disetujui sponsor atau steering, komite, dan disahkan dalam revisi PMP. Terakhir, untuk memastikan ruang lingkup benar-benar selesai dan diterima, kita lakukan verifikasi ruang lingkup melalui UAT, dilanjutkan berita acara sampai akhirnya deliverable dinyatakan diterima. Next. Selanjutnya, untuk work breakdown struktur atau WBS, tahap pertama dimulai dari persiapan dan perencanaan proyek, yang kedua ada analisis kebutuhan dan desain sistem, yang ketiga ada pengembangan modul, aplikasi, dan portal, yang keempat ada integrasi data dan uji coba atau testing dan UAT, yang kelima ada pengumpulan data dan susun buku profil kepegawaian, yang keenam ada BIMTEK dan sosialisasi kepada pengelolaan kepegawaian, yang ketujuh ada monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan akhir. Next. Lalu untuk rencana manajemen biaya, pertama untuk strategi perencanaan biaya, sumber pembiayaan proyek berasal dari APBD tahun anggaran 2023. Kedua, dari sisi kategori biaya dan anggaran basis, biaya utama kita mencakup beberapa komponen, yaitu ada honorarium, pengembangan dan integrasi, biaya BIMTEK dan rakor, kemudian biaya operasional dan administratif, dan juga disiapkan dengan cadangan manajemen sebagai bagian dari pengamanan anggaran. Yang ketiga, terkait cadangan manajemen atau manajemen reserve, ini disiapkan khusus untuk mengantisipasi risiko atau kebutuhan yang belum teridentifikasi secara rinci di awal. Nah, next. Selanjutnya untuk manajemen sumber daya. Kita memiliki project manager, yang kedua ada sistem analis, yang ketiga ada DBA, yang keempat ada technical support, yang kelima ada admin, dan yang terakhir ada trainer. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya terkait dengan pengembangan TIP terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama yaitu orientasi proyek atau project kick-off dan briefing. Ini dilaksanakan di awal proyek untuk menyamakan persepsi antara latar belakang, tujuan, ruang lingkup, jadwal, dan juga peran masing-masing. Serta untuk menjelaskan garis komando, mekanisme pelaporan, serta standar komunikasi yang digunakan dalam proyek. Yang kedua ada pelatihan teknis atau technical training. Ini ditujukan terutama bagi sistem analis, database administrator, dan technical support. Ketiga ada pelatihan fungsional dan layanan atau functional and service training. Ini ditujukan bagi trainer dan pengelola kepegawaian yang akan menggunakan dan mensosialisasikan sistem. Keempat ada penguatan soft skill dan kerjasama tim. Ini dilakukan untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, koordinasi, problem solving, dan manajemen konflik, terutama bagi project manager dan juga anggota tim inti. Yang terakhir ada coaching atau mentoring internal. Ini
Bertujuan untuk anggota tim yang telah berpengalaman ini memberikan pendampingan kepada anggota yang kompetensinya masih perlu ditingkatkan. Juga dilakukan secara berkelanjutan sepanjang pelaksanaan proyek melalui sesi mentoring dan yang terjadwal atau on the job training. Selanjutnya untuk manajemen komunikasi di sini terdapat beberapa jenis informasi. Yang pertama ada koordinasi harian, media yang digunakan adalah Trello. Untuk frekuensi pelaksanaannya adalah harian, serta pihak yang terkait adalah tim teknis. Kedua ada progres pekerjaan. Media yang digunakan adalah Trello dan juga rapat. Untuk frekuensi pelaksanaan secara mingguan, serta pihak yang terkait adalah project management dan juga tim. Yang ketiga ada laporan resmi. Media yang digunakan adalah dokumen tertulis, frekuensinya bulanan, serta pihak yang terkait adalah sponsor. Kemudian yang terakhir ada keputusan strategis. Media yang digunakan adalah rapat resmi, frekuensi pelaksanaannya insidental, pihak yang terkait adalah pimpinan. Selanjutnya untuk manajemen risiko, di sini terdapat beberapa risiko dan juga cara untuk strategi mitigasi. Yang pertama ada keterlambatan penyediaan data dari kabupaten atau kota. Untuk strateginya adalah koordinasi secara intensif dan juga kesepakatan kerjasama. Yang kedua ada risiko perbedaan format antar data dan ketiga ada resistensi pengguna. Serta data ke teknologi informasi daerah, melakukan bantuan teknis atau juga koordinasi lintas dinas. Yang kelima ada perubahan regulasi kepegawaian. Ini bisa diatasi dengan monitoring regulasi serta desain sistem yang fleksibel. Yang keenam ada risiko kendala anggaran, maka strategi yang bisa digunakan adalah perencanaan realistis dan bertahap, yaitu melakukan prioritas kegiatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya terkait manajemen pemangku kepentingan atau stakeholder. Pada proyek ini melibatkan banyak pihak sehingga pengelolaan pemangku kepentingan menjadi aspek yang sangat penting. Di sini kita identifikasi pemangku kepentingan utama. Yang pertama itu ada penanggung jawab proyek, yaitu Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah. Kemudian ada Project Manager, yaitu kepala bidang atau fungsi terkait. Kemudian yang ketiga ada tim pelaksana. Ini meliputi sistem analis, database administrator, technical support, trainer, dan administrator support. Kemudian yang keempat ada pengguna, meliputi PNS, pengelola SKPD, BKD kabupaten atau kota. Kemudian yang kelima ini ada pihak eksternal, yaitu BKN sebagai pihak eksternal yang mengelola SAPK dan SIASN. Dan yang terakhir ini ada pihak pendukung seperti narasumber bimbingan teknis, unit TIK, dan juga keuangan. Setelah diidentifikasi, stakeholder dianalisis berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya. Stakeholder dengan kepentingan dan pengaruh tinggi, seperti penanggung jawab proyek dan juga project manager, ini dikelola dengan cara dilibatkan langsung dalam pengambilan keputusan strategis. Kemudian yang kedua, stakeholder dengan kepentingan tinggi namun pengaruh sedang, SKPD dan BKD kabupaten atau kota dilibatkan secara aktif melalui koordinasi operasional, sosialisasi, dan juga pendampingan. Sementara itu, BKN memiliki pengaruh tinggi sehingga dijaga kepuasannya melalui sinkronisasi kebijakan dan teknis integrasi sistem. Adapun PNS sebagai pengguna akhir cukup dikelola melalui penyampaian informasi dan dukungan layanan agar sistem dapat dimanfaatkan secara optimal. Next. Selanjutnya adalah mekanisme monitoring dan controlling proyek. Yang pertama, monitoring progres dan anggaran. Kemudian yang kedua ada evaluasi kualitas deliverable. Yang ketiga, identifikasi deviasi. Kemudian yang keempat, laporan kemajuan berkala. Dan yang terakhir, dokumentasi hasil proyek. Next.
Oke, dari semua yang sudah dijelaskan sebelumnya, didapatkan kesimpulan bahwa Project Management Plan ini menjadi pedoman pelaksanaan proyek pengelolaan sistem informasi kepegawaian Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 dengan menetapkan tujuan, ruang lingkup, peran dan tanggung jawab, jadwal, serta mekanisme koordinasi, monitoring, dan pengendalian agar seluruh pekerjaan berjalan terarah dan terukur. Melalui pengelolaan sumber daya, komunikasi, serta pemangku kepentingan yang konsisten, proyek diharapkan selesai tepat mutu, waktu, dan biaya, mendukung integrasi data dengan BKN, serta meningkatkan efektivitas layanan kepegawaian bagi pengguna. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.